Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi seperti biasa di channel saya. Channelnya selalu berbagi informasi khususnya tentang sepeda motor atau motorcycle. Bagi teman-teman yang hobi otomotif khususnya mesin, motor custom, khususnya mesin, ini saya akan membahas mengenai masalah hal-hal yang mungkin dianggap remeh-temeh, tapi banyak yang tidak paham ya. Masalah mengenai bearing. Bearing pada kruas. Bearing pada kruas, smart bearing saya sudah berkali-kali membuat konten masalah ini dan banyak yang bingung juga. Terus banyak yang berkata kalau Honda itu memang aslinya kendor, dari pabriknya kendor. Karena saya setiap bongkar motor Honda, khususnya keluarga Mega Pro, Tiger, bahkan Tiger Evo tahun muda itu juga kendor kok mas. Memang seperti itu. Jadi nggak perlu dikencengin. Ya kalau saya pribadi pada prinsipnya itu saya menggunakan prinsip dasar kerja bearing atau prinsip dasar kerja laher. Laher itu bagaimana sih cara kerjanya? Mungkin saya akan tunjukkan dari video di sini. Ini adalah motor kepunyaan Mas Ricky. Waktu kemarin itu ini motor juga saya bikin konten mengenai pembuatan diameter buring, diameter sayang paling besar tanpa geser baut tanam. Mungkin bagi yang bingung, video sudah ada di video saya, cari aja di channel saya. Bagi teman-teman yang ingin penasaran susah mencarinya, nanti saya tayangkan di deskripsi ya. Ini saya besarkan, bisa pakai piston 70 tanpa geser baut tanam, motornya Tiger. Kalau untuk jalur oli biasa saya tambal lem porting ya. Karena ini lemnya kuat keras, mampu menahan tekanan oli. Tapi dengan syarat lemnya harus benar-benar harus kering. Oke, kita kembali ke pembahasan tadi. Masalah mengenai bearing. Kenapa dirubah jadi bearing? Itu pada intinya biar meminimalis gesekan atau meringankan gaya gesekan. Makanya dirubah jadi bearing atau laher. Laher pada intinya itu yang berputar yang tengah. Ingat-ingat ya mas, yang tengah, bukan yang luar. Kalau yang luar itu berputar, berarti ada masalah di rumahnya. Apalagi itu bearing ini lepasnya mudah, berarti ada masalah di rumah bearing. Bukan terus ngomongnya memang dari pabrikan seperti itu, Honda seperti itu, ya tidak. Tidak seperti itu. Mungkin teman-teman semua laker roda ya, laker bearing roda atau laker roda yang ada di sini depan belakang. Itu oblak aja langsung diganti karena tidak nyaman. Terus rumahnya aja, rumah laker roda. Itu kalau rumahnya ini yang di roda ya, yang ada di tromol. Sebentar saya ambilkan tromol mungkin biar lebih jelas. Tidak banyak terjadi komentar yang membingungkan seperti yang di komen-komen di video saya. Tak ambil tombol sebentar. Ya, ini adalah tromol aja. Nih mas liatin, diganjal karena ini lakernya gampang lepas. Kalau lepas, mudah lepas, terjadi oblak, rodanya jadi goyang, itu aja nggak nyaman. Ini ya bagian luar loh, bearingnya kecil, ini kecil aja dipikirkan sedemikian rupa, harus kencang, masangnya harus dipukul. Clearance mikronya selisihnya banyak biar masuknya keras, biar tidak mudah lepas, seperti itu. Dibandingkan dengan laker atau bearing pada kruas Tiger, selisihnya banyak. Ini standar Tiger tuh sekian, diameternya beda.
Ini kecil aja dipikirkan sedemikian rupa. Apakah mau bilang juga itu dari bawaannya memang kendor mas ya, nggak mungkin lah laker roda kendor. Kalau laker roda kendor itu lakernya jelek. Kalau lakernya bagus rumahnya jelek. Kalau rumahnya bagus betul kayak gimana mas? Banyak betulinnya. Cara betulkannya. Cara betulkan ada yang di sok ulang. Kalau nggak punya biaya seperti ini diganjel. Dikasih plat tipis aluminium atau besi, dipaksa dipukul seperti ini. Terus ada juga yang disok itu dikecilkan, jadi dibubut besar terus dikecilkan. Seperti contoh ini ada metode. Nih, ini ada soknya besi ini kelihatan kan, ini lakernya di dalamnya seperti itu. Ini aja masalah roda dipikir sekali, masa di dalam mesin dibiarkan, kan seperti itu mas. Nah kalau teman-teman itu bongkar motor, bongkar mesin, ini terutama pecinta herek nih sering bongkar pasang mesin ya, sering riset, sering bongkar pasang mesin. Kalau lihat laker atau bearing ini kerengkes ya, itu posisinya seperti ini. Nah, ini bisa dilepas, pakai tangan satu bisa lepas. Pakai tangan satu ini bisa lepas, tidak usah dipukul-pukul, udah lepas. Nah itu, masangnya pun mudah. Ini terjadi tidak beres, bukan asli dari Hondanya. Kalau misalkan asli dipertahanin, lama-lama ya akan berefek, berimbas banyak. Ketika ini terjadi longgar seperti ini, ya. Ini mudah lepas. Ini lama-lama nanti akan terjadi longgar sekali. Ya, ini pakai tangan aja bisa. Kalau ada kerasnya, ketika diangkat seperti ini, dia akan jatuh. Kalau ada kerasnya akan ada bobot kan, jatuh bearingnya. Itu bearing oblak seperti itu rumahnya. Kalau rumah bearing oblak itu berimbas pada apa mas? Yo banyak imbasnya. Stang seher cepat kena. Kalau stang seher cepat kena, bisa langsung merembet ke piston. Pistonnya otomatis jadi mudah oblak. Karena banyak terjadi gesekan. Macam-macam. Motor terasa getar. Seperti itu. Sebagai contoh ini ya. Ini motornya Mas Riki ya. Mungkin Mas Riki nyemak ini ya. Kemarin lakarnya kedua mas kan udah kenceng. Ini dilepas tidak bisa. Kalau terjadi kendor, otomatis akan menyebabkan keras ini bisa lari-lari. Goyang-goyang kanan kiri. Kalau terjadi goyang, kalau kanan kiri mungkin masih bisa ada toleransi, mungkin ada toleransi lah. Tapi kalau saya betulkan, kalau saya pribadi, karena keras itu harus diem, tidak boleh lari-lari atau kanan kiri atau naik atas bawah. Otomatis kalau ini goyang, itu otomatis setang jadi ikut menjadi goyang. Nah, mungkin teman-teman sering melihat kalau bongkar stang itu bagian daun itu ada bekas setang kemakan, itu biasanya kerasnya tidak diam. Seperti itu. Setang kena, kalau setang kena otomatis merembetnya ke atas. Ke piston. Pistonnya jadi mudah oblak. Kalau stangnya ini goyang kanan kiri, otomatis pistonnya itu kanan kiri. Lama-lama dinding liner jadi oval. Kalau oval nanti jadi mas, jadi berasap, keluar asap putih. Kalau keluar asap putih gimana mas? Oli cepat habis. Kalau oli cepat habis gimana mas? Runyam mesinnya, kan seperti itu mas. Terus ada lagi mungkin penggemar keras BRT. Banyak keras BRT yang patah. Dan materialnya jelek, ya enggak. Rumah laker ini kalau udah terkena parah, dia akan goyang, naik turun. Tapi dengan ukuran mikro itu tidak bisa terlihat pakai mata. Mungkin kalau 10 mikro, 15 mikro itu mungkin agak kelihatan. Tapi kalau
di bawah itu nggak begitu kelihatan. Kalau ini terjadi goyang-goyang, terus bagian sini ada magnet besar. Kalau dipakai terus, ini ditarik sama yang namanya rantai keteng. Rantai keteng molor kencengin, padahal rumah lakernya udah aus. Ya disalahkan rantai kampretnya jelek, kualitasnya kurang bagus. Seperti itu, sama seperti keras BRT. Ketika keras BRT terjadi patah, itu juga bisa disebabkan karena rumah lakernya ini tidak kenceng. Itu juga bisa menyebabkan patah karena apa? Dia goyang, tidak begitu kerasa. Di sini ada magnet dengan bobot yang lumayan agak berat. Dia kegoncang-goncang lama-lama putus. Terus komplain ke pihak BRT, materialnya kurang keras kurang bagus Sebab putus itu banyak. Jangan menyalahkan langsung pabrikan. Mungkin ada yang salah yang bagian yang lain, harus dianalisa. Kalau saya pribadi seperti itu, Mas, keras BRT kok putus kenapa ya, material jelek? Ya enggak juga, banyak faktor. Mungkin kerucut enggak senter, mungkin ketebalan sepi magnet berbeda, jadi dipasang paksa akan menjadikan magnet terjadi oleng. Nah, itu juga nanti bisa menyebabkan terjadi putus. Kalau semuanya sudah oke tapi tetap aja putus, baru kita menyalahkan material keras tersebut. Kalau pendapat saya pribadi seperti itu. Mungkin bisa perhatian bagi teman-teman ya, khususnya yang hobi bongkar mesin, khususnya keluarga Tiger. Itu kan sering banyak yang komentar saya itu, ya para pecinta herek lah. Seperti itu. Kalau yang bagian sini ringan, memang ringan. Ini masuknya ringan. Nah, ringan. Kalau yang kiri kencang. Di sini ringan, Mas, dari pabrik. Iya, kalau di sini semua motor rata-rata ringan dari pabriknya. Kenapa? Biar kita mudah memasang crankcase. As roda aja masuknya ringan, Mas, bagian tengah. Wah, di roda itu. As roda ini masuknya tuh ringan di tromol, tidak kencang. Seperti itu. Tapi ini dibikin kencang yang satu sebelah kiri. Supaya apa? Dia kuat menahan gaya ledakan, gaya torsi. Dia mampu menahan ledakan dan mampu menahan gaya torsi, menahan torsi keras ya. Torsi itu apa? Gaya putar. Kalau tidak kencang, wah, berhabis semuanya. Ya disalahkan nanti spare partnya. Biasanya seperti itu. Sama, yang kanan juga harus kencang. Yang kiri kencang, yang kanan kencang. Jadi kalau kerasnya posisi dibalik seperti ini, nah, tidak jatuh, kencang ya, sekali lagi kencang, bisa berputar, tapi kencang seperti itu. Jadi kalau ada yang ngomong, Mas, kerasku getar, strokanku jelek, mau dibalan seperti apapun, mau disetruk seperti apapun, semahal apapun harganya, sebagus apa strokannya, tetap aja terasa getar, rumahnya aja kendor. Kan seperti itu, Mas Bro. Ya oke, sekiranya paham ya. Mungkin video saya akhiri. Apabila saya ada kata-kata saya yang salah atau kurang berkenan, saya mohon maaf. Sekiranya video ini bisa menjawab pertanyaan teman-teman semua masalah mengenai pembahasan laker atau bearing, rumah bearing seperti itulah. Karena banyak yang mungkin kurang paham ya. Menurut saya seperti itu. Pada intinya seperti itulah. Rumah harus kencang, kalau tengahnya ya tidak kencang tidak apa-apa, tapi untuk bagian pinggir itu harus kencang. Oke, video saya akhiri. Saya minta maaf apabila ada kata-kata saya yang salah atau kurang berkenan. Video saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif, salam tembak dalam.